Jadi seperti tadi disampaikan materi kita pada hari ini adalah 3 pola penerapan Git dan GitHub gitu ya. Jadi nanti saya jelaskan 3 pola apa yang dipakai di pengerjaan proyek gitu ya. Ada 3 cara gitu ya, atau 3 alur. Nah, cuma nanti nggak sekedar dari materi, nanti di materi ini saya juga akan langsung demokan atau praktek gitu ya. Jadi kalau Bapak sekalian mau mengikuti prakteknya, boleh banget nanti siap-siap saja, ini login dari Zoom-nya gitu ya. Disiapkan komputernya nanti bisa langsung ikutin praktek. Lebih bagus lagi kalau Bapak Ibu sekalian punya second monitor gitu ya. Jadi monitor utama dan monitor yang kedua. Yang satu buat lihat Zoom, yang satu nanti buat lihat atau langsung coba prakteknya gitu ya. Nah, izin sebelum masuk ke materi, mungkin saya perkenalan dahulu gitu ya. Kebetulan karena saya gigs yang jarang keluar, jadi nggak terlalu terkenal gitu ya. Nah, makanya tadi kata Mbak Vina, tak kenal maka tak sayang. Nah, ini saya izin kenalan terlebih dahulu. Nama saya Aditya Prayoga, Bapak sekalian. Saya lahir dari Semarang, Jawa Tengah. Jadi aslinya wong Jawa. Nah, kalau disuruh ngomong Jawa ya masih bisa. Cuman karena sudah setengah windu di Jakarta gitu ya, ini Jawanya lebih ke tinggal ngukuhnya aja. Jadi kalau agak agak sulit sekarang kalau ngomong sama orang tua gitu ya. Akhirnya pakai ngukuh, keramanya udah agak-agak luntur. Nah, ya agak sedikit berat, cuman ya oke lah, kahanan gitu ya. Saya dulu SMK di Negeri 2 Salatiga, Bapak sekalian gitu ya, di sebuah kota di tengah-tengah Kabupaten Semarang. Dulu saya ambilnya teknik komputer jaringan. Saya juga ambil S1 di Universitas Indarprasta PGRI di Jakarta. Kebetulan ambilnya tetap yang masih relate dari TKJ, yaitu komputer teknik informatika gitu ya. Nah, jadi 3 tahun di TKJ tambah 4 tahun di bidang komputer gitu ya. Alhamdulillah saya sudah buka satu achievement gitu ya. Sebuah kacamata ini Bapak sekalian gitu. Jadi achievement-nya adalah kacamata yang sekarang saya pakai ini. Dan nggak cuma saya, ternyata rekan-rekan saya juga rata-rata sama gitu ya. Bertahun-tahun di komputer akhirnya mereka pada buka achievement kacamata, cuman ya oke. Nah, saat ini saya bekerja sebagai software manager di Brematics Indonesia Cendekia, Bapak sekalian gitu ya. Nah, selain software manager, saya juga sistem analis di PT ilmukomputer.com atau Brandes Sistema gitu. Nah, sebetulnya Brematics sama ilmukomputer.com ini di bawah kepemimpinan dari Bapak Romi Satriawahono gitu ya. Jadi kalau Brandmatics ini khusus untuk training, nah ilmukomputer.com Brandeps itu biasanya untuk development. Jadi kalau untuk pembuatan software itu di Brandeps Bos sekalian. Nah, untuk trainingnya itu di Brandmatics yang sekarang saat ini pagi hari ini gitu ya. Pengalaman project, saya pernah buat project di Kemendikbud gitu ya. Saya juga pernah buatin sebagai sistem analis di Kemensos. Saya buatkan sistem spek atau SRS-nya di sana. Saya pernah buat aplikasi di BMKG, dan yang terakhir-terakhir ini saya buat aplikasi di Mabes Polri. Itu ada 2 aplikasi, yaitu SPP miliknya SSDM dan juga BOS versi 2 yang miliknya Korbimas Barkam Polri. Nah, jadi mungkin ini perkenalan singkat saya Bapak-Ibu sekalian gitu ya, supaya kita bisa lebih saling mengenal gitu ya. Nah, bicara tentang Git, nggak afdol kalau saya nggak flexing GitHub saya gitu ya. Nah, GitHub saya ada di link berikut, Bapak sekalian, di github.com/aditya_pryg. Nah, jadi memang Git ini selain untuk penyimpanan kode atau kolaborasi kode gitu ya, ini juga sekarang digunakan oleh para teman-teman di perusahaan IT untuk portfolio Bapak sekalian. Jadi ini nanti bagus untuk portfolio Bapak sekalian. Misal kalau nanti mau daftar kerja, bisa jadi nanti akan ditanyakan Git-nya mana gitu ya. Nah, itu karena dari sisi pencari tenaga kerja itu dia biasanya ngecek dari situ. Kamu pernah ngoding apa gitu ya, kamu ngodingnya, nulisnya kayak gimana, nah itu biasanya bisa kelihatan dari GitHub-nya ini gitu ya. Nah, ini lumayan kontribusi saya lumayan banyak gitu ya di project-project yang ada sekarang. Nah, untuk textbook saya pakai satu buku sekalian namanya Beginning Git and GitHub yang ini ditulis oleh Mariot Sitora gitu ya. Cuman sebetulnya referensi saya nggak cuma dari satu buku ini, saya banyak ambil referensi dari internet, YouTube dan sebagainya gitu ya. Karena memang ya zaman sekarang tahun 2023 itu belajar itu memang sudah mudah gitu ya, nggak kayak dulu. Bahkan nggak harus paham bahasa Inggris, sekarang udah banyak juga tutorial yang
pakai bahasa Indonesia gitu ya. Pokoknya ada juga banyak training-training gratis, salah satunya yang hari ini kita yang GitHub miliknya Brandmatics gitu. Nah, untuk materi hari ini ada 3 bab sekalian. Yang pertama pengantar Git and GitHub gitu ya. Jadi kalau kita mau PDKT itu harus kenalan dulu lah dari sisi depannya dan sisi belakangnya. Kita cari tahu dulu sih, ini ceweknya latar belakangnya apa, sekolahnya di mana gitu kan. Nah, temannya siapa, nanti dari teman itu kita bisa dapat nomor teleponnya. Nah, itu kita nanti di bab 1 Bapak sekalian, kita PDKT dulu. Jadi apa itu Git dan kenapa ada GitHub gitu ya. Terus nanti termasuk instalasi dan konfigurasi Git-nya kayak gimana. Yang kedua, nanti saya jelaskan yang ada di judul Bapak sekalian. Jadi 3 pola atau Git workflow. Nah, jadi 3 pola yang digunakan untuk sebuah project menggunakan Git itu apa? Nah, itu nanti ada 3. Nanti saya jelaskan di bab 2, Git workflow-nya. Kemudian di bab terakhir nanti ada implementasi kolaborasi menggunakan Git. Nah, ini saya nanti akan langsung praktek. Bapak Ibu sekalian nanti bisa langsung mengikuti juga di bab 3 ini. Kita nanti akan belajar pakai Git, terus nanti juga kita belajar pakai GitHub gitu ya. Ada 2 ini. Nah, kurang lebih ini course outline-nya. Nah, ini juga sudah saya link-linkkan gitu ya. Jadi kalau nanti mau langsung ke bab 2 yang basic Git workflow ini tinggal diklik aja nanti akan langsung ke halamannya yang Git workflow. Nah, mungkin itu Bapak sekalian dari pembuka. Nah, izin saya langsung lanjut aja ke yang bab 1. Kita langsung masuk ke materinya. Pengantar Git dan GitHub gitu ya. Nah, ini saya mulai dulu dari apa itu Git. Nah, ini ada sedikit meme Bapak sekalian gitu ya. Jadi ada sebuah developer gitu ya. Dia lagi buat fitur baru gitu ya. Cuman ternyata dia nggak sengaja ngehapus apa yang sudah dia buat gitu ya. Oh no, I delete the new feature gitu ya. Dia coba balikin baik pakai snap-nya Thanos nih. Gitu ya. Ini ada sarung tangannya Thanos nih. Dia coba snap-snap. Loh, loh kok nggak balik gitu ya. Panik dia, loh kok nggak balik gitu ya. Dia terjebak dalam halusinasi gitu ya. Dia bisa balikin pakai snap-nya Thanos gitu ya. Nah, disinilah temannya dia merekomendasikan kenapa kamu nggak pakai Git aja. Nah, jadi dari sebuah gambar ini ada sedikit satu clue gitu ya, bahwa dengan Git, misal kita nanti udah nggak sengaja ngehapus fitur barunya, kita itu bisa balikin lagi menggunakan Git itu Pak sekalian. Nah, ini ada sedikit clue fungsi dari Git itu sendiri. Nah, what is Git? Git itu apa sih gitu ya? Sebetulnya Git itu adalah version control system Bapak sekalian. Version control system untuk apa? Yang satu, pertama itu untuk memanajemen file dan direktori kita. Yang kedua, untuk tracking atau monitoring perubahan setiap waktu gitu ya. Yang ketiga, kita bisa kembali ke versi yang sebelumnya gitu ya. Meskipun udah dihapus, masih bisa kita balikin lagi. Yang keempat, Git ini adalah source control, ya ini adalah bagian dari sebuah version control system gitu. Sedikit catatan juga, meskipun di sini dibilangnya adalah version control system, tapi Git itu akan mengeceknya dari perubahan Bapak sekalian gitu ya. Jadi bukan versinya. Versi itu kayak gimana, misal kita buat sebuah skripsi kan udah skripsi 1, terus skripsi oke, skripsi revisi, skripsi final. Nah, itu adalah sebuah contoh versi gitu ya. Cuman kalau Git itu dia akan nge-track dari perubahannya. Misal di skripsi 1 kita ngubah huruf version menjadi versi atau enggak cuman V-nya. Kita ternyata tipe pakai F, kita ganti ke V. Itu sudah ke-track sebagai satu perubahan Bapak sekalian. Yang nanti akan langsung tampil di Git-nya gitu ya. Nah, sejarah dari source control ini pada awal mulanya itu 1972 Bapak sekalian. Nah, ini adalah version control system VCS gitu ya. Itu yang paling populer di lokal waktu itu gitu ya. Jadi tahun 1972. Terus kemudian ini awal-awalnya free gitu ya. Terus akhirnya jadi berbayar gitu ya. Karena berbayar akhirnya ada yang buat baru gitu ya. Buat baru namanya RCS. Nah, ini open source.
kita kembangkan lagi jadi CVS 1986. Terus berkembang sama Apache jadi SVN open source gitu ya. Jadi Bitkeeper SCM tahun 2000 gitu ya. Nah, Bitkeeper ini yang kemudian menjadi Git ya sekalian gitu ya. Dulu Git ini dibuat oleh Linus Torvalds, founder dari Linux gitu ya kalau Bapak sekalian pernah belajar gitu ya. Git ini dibuat tahun 2005 gitu ya. Nah, kenapa Linus itu berubah dari Bitkeeper ke Git-nya gitu ya. Yang pertama adalah karena Bitkeeper itu awal-awalnya gratis, yang kayak awal tadi gitu ya. Cuman seiring waktu populer, akhirnya jadi berbayar gitu ya. Lah Linux itu kan open source gitu ya. Akhirnya dia coba buat satu VCS baru gitu ya, namanya adalah Git itu yang sekarang, masih populer sampai hari ini gitu. Nah, Git ini pada awal mulanya itu adalah sebuah CLI, Command Line Version Control System gitu ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini masih open source atau free. Dan sekarang yang paling populer adalah Git ini Bapak sekalian. Sebetulnya kalau, saya cek kemarin sempat ada di grup komunitas Laravel itu masih ada yang pakai, Apache SVN, padahal itu udah lama banget tahun 2023. Saya kira sudah pada migrasi ke Git semua, dan ya itu sekarang yang paling populer sih menurut saya adalah Git itu sendiri. Nah, Git ini cocok untuk saya atau enggak gitu ya. Nah, itu ini bisa terjawab dengan poin-poin berikut Bapak sekalian. Yang pertama, kalau Bapak Ibu sekalian itu, utamanya bekerja dengan kode atau source code gitu ya. Bapak sekalian seorang programmer atau sistem analis gitu kan biasanya bekerja dengan source code, ini Git akan bagus banget karena Git itu basic-nya akan lebih nge-track ke buah teks, teks baris per baris gitu Mas sekalian. Yang kedua, kalau Bapak Ibu sekalian itu nanti perlu untuk tracking setiap perubahannya gitu ya, khususnya untuk perubahan di sebuah text file. Nah, dari perubahan ini juga nanti bisa di-review dulu, review history of change gitu ya. Nah, nanti juga bisa di-share dan juga nanti bisa di-merge setiap perubahannya. Jadi contoh, saya dan Mbak Vina ngoding bareng gitu ya, saya bekerja di fitur A, Mbak Vina bekerja di fitur B. Nah, ini bisa kita gabungin, nah itu adalah istilahnya merge, Bapak sekalian. Yang terakhir, untuk Bapak sekalian yang nggak takut dengan command line tools atau CLI, yang kita ngetik di sebuah terminal, ngetik-ngetik perintahnya apa, enter, perintahnya apa, enter gitu ya, itu akan cepet banget pakai Git gitu ya. Nah, cuman seiringnya berkembangnya waktu, kayak Windows dulu CLI, sekarang udah GUI gitu ya, kita enak. Nah, ini Git yang awalnya CLI sekarang juga udah ada GUI-nya. Nah, itu juga yang menjawab kenapa dibuatnya oleh GitHub yang nanti akan saya jelaskan setelah ini. Rata-rata seluruh bahasa pemrograman yang populer di dunia itu sekarang sudah pakai Git ya, Bos sekalian, disimpan untuk source code-nya kayak HTML, CSS, JavaScript gitu ya, React gitu ya, Vue itu Laravel. Nah, itu repositorinya disimpan di Git. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti bisa cek di Git gitu ya, cari aja Git Laravel, nanti akan ada repositori source code-nya. Nah, itu rata-rata sekarang udah disimpan di sana semua gitu, worldwide gitu ya. Dan saya sampaikan kembali paling bagus dia nyimpennya berbasis tag atau source code gitu ya. Dia nggak terlalu efisien untuk nyimpen gambar, kemudian, film gitu ya, musik dan sebagainya gitu ya. Kebetulan saat ini kalau kapasitas penyimpanan dari GitHub sendiri itu yang free, itu maksimal 2 gigabyte ya. Kalau untuk nyimpan film, pasti kurang-kurang 2 giga gitu ya. Cuman kalau untuk source code, saya kira 2 giga itu lebih lebih dari cukup. Ya biasanya source code itu 100 megabyte itu udah gede hitungannya. Kecuali kalau untuk source code yang dia memang operation system kayak Linux itu mungkin bisa, masih bergiga-gigaan. Nah, dari Git ini nanti Bapak sekalian akan mengenal satu istilahnya adalah repository gitu ya, atau mungkin disingkatnya sama orang-orang developer atau programmer, repo. Reponya mana gitu ya. Repo ini sama dengan repository Bapak sekalian gitu ya. Nah, repository itu biasanya untuk mengorganisasikan satu project gitu ya. Jadi misal Bapak sekalian punya 2 project, nah ini buatin 2 reponya. Project A di repo A, project B di repo B gitu ya. Jadi
Nah, repository ini dia kayak gudang atau tempat penyimpanannya buat sekalian gitu ya. Nah, gitu. Kalau GitHub dia repository berbasis cloud gitu, jadi disimpan di gudang cloud gitu ya. Ini bisa berupa folder, file, dan spreadsheet gitu ya. Mungkin memang tadi saya sampaikan tidak efisien, tapi tetap kita butuhkan. Kayak misal kita buat website kan pasti ada asetnya, ada icon, ada image. Nah, itu bisa nanti disimpan juga di GitHub-nya. Yang penting apapun lah yang Bapak sekalian butuh di project itu nanti bisa ditaruh di sana. Nah, ini sedikit tips juga kalau Bapak sekalian itu pakai Git, sebisa mungkin kayak kredensial username, password yang confidential itu jangan disimpan di Git Bapak sekalian. Ya, kenapa? Karena itu kan nanti akan diakses untuk orang, apalagi kalau repositorinya public gitu ya, nggak private, itu akan sangat bahaya sekali. Orang bisa tahu kredensial kita. Jadi nanti share yang memang butuh aja di project dan dia tidak bersifat dengan confidential gitu ya. Nah, Git ini pakai tree arsitektur Bos sekalian. Jadi ada 3 tahap gitu ya. Repository itu adalah tempat penyimpanan gitu ya. Staging index itu middleware atau perantara dari working ke repository gitu ya. Working itu adalah tempat kita melakukan perubahan. Nah, bedanya working sama staging itu apa? Kalau di working itu kita melakukan perubahan gitu ya, terus kita add, itu dia masuk ke staging dulu Bos sekalian. Nah, ini fungsinya apa? Yang tadi saya sampaikan di awal. Staging itu nanti bisa untuk kita review dulu ya. Misal ternyata ketika kita review, oh ini ada typo, ada salah, itu nanti bisa kita kembalikan dulu ke working, kita perbaiki di working, nanti kita tambah lagi ke staging index. Nah, staging index ini dia belum ada di repository Bos sekalian. Nah, untuk ke sampai repository nanti harus di-commit dulu. Nah, dia ada tiga tiga step ini nanti untuk arsitektur Git-nya ya. Nah, baik. Kalau tadi kita udah kenalan dengan Git gitu ya. Sekarang apa itu GitHub gitu ya. Halaman utama GitHub itu bisa Bapak sekalian akses di github.com gitu ya. Nah, nanti halaman utamanya kayak gini. Set, yang di mana jargonnya let's build from here gitu ya. Ayo membangun dari sini. Kita membangun negeri dari sini gitu. Yang di mana di bawahnya lagi harness for productivity, design for collaboration, celebrated for built-in security gitu ya. Welcome to the platform developer loves gitu ya. Jadi gunakan untuk produktivitas, untuk kolaborasi gitu ya. Dia punya security. Selamat datang di platform favorit para developer. Nah, ini ada sedikit yang saya highlight. Dia platform Bapak sekalian. Gitu ya. Jadi kalau Git itu adalah tools software gitu yang kita install di komputer kita gitu ya. GitHub ini adalah sebuah platform yang mengimplementasikan Git gitu. Bedanya itu tools dan platform Bapak sekalian. Nah, isinya apa gitu ya? Di dalam Git itu nanti Bapak Ibu sekalian bisa melakukan sebuah manajemen proyek. Jadi di sana disediakan sebuah Kanban board gitu ya. Jadi misal kalau sekalian ada implementasi saya pakai Scrum, itu kan ada sprint gitu ya. Nah, biasanya kan sprint itu kan ada Kanban, kayak to do, doing, dan kemudian kayak project goals gitu ya. Nah, itu nanti ada di GitHub sekalian. Di sana ada Kanban-nya, bisa dikonfig dari sana gitu ya. Yang kedua, karena dia mengimplementasikan Git, dia pasti sistem versioning code. Jadi bisa untuk membuat versioning dari kode kita gitu ya. Dan yang ketiga, Git ini nggak cuman seputar nyimpen kode gitu ya. Sekarang ini Git juga sebagai media sosial Bapak sekalian, gitu ya. Media sosial, portfolio gitu ya. Jadi Bapak sekalian kalau lagi pertama atau awal-awal belajar pemrograman, saya sarankan coba langsung buat GitHub saja gitu ya. Kenapa? Karena dari GitHub tadi nanti Bapak sekalian bisa explore topik-topiknya gitu ya, terkait pemrograman gitu ya. Nah, misal ini ternyata ada yang buat Laravel Mel CSS inliner gitu ya. Nah, ini ada banyak lagi, ada code frame, juga ada training developer. Nah, jadi Bapak sekalian nanti bisa belajar dari orang-orang di seluruh dunia gitu ya.
belajar dari pengalaman itu memang pinter, bagus gitu ya, tapi belajar dari pengalaman orang lain itu brilian, Bapak sekalian. Jadi makanya di sini Bapak sekalian bisa nanti belajar dari seluruh pengalaman programmer-programmer di seluruh dunia. Nah, ini luar biasanya GitHub nanti di situ. Nah, kenapa kita butuh GitHub gitu ya? Yang pertama, Git itu CLI gitu ya. Saya nggak familiar dengan CLI, dengan bash, dengan nulis-nulis. Saya biasanya ngeklik ngeklik gitu ya. Nah, itu nanti akan cocok dengan GitHub. Nah, itu juga alasan kenapa GitHub dibuat, untuk memudahkan hal itu. Jadi GitHub ini adalah bisa dibilang GUI-nya dari Git gitu ya. Jadi kalau saya takut dengan command line tools, GitHub ini akan sangat bagus sekali. Alasan kedua, lihat poin pertama sekalian. Ya karena memang hanya ada satu poin ini kenapa GitHub itu dibuat Bapak sekalian gitu ya. Jadi kalau takut dengan CLI ya, ya udah pakainya GitHub nanti gitu. Buat mempermudah hal itu. Nah, nanti dengan adanya GitHub kalau mau buat repository bisa langsung dari webnya repository. Kita tinggal cek di sini, kita tinggal isi repositorinya gitu ya. Kalau kita mau lihat pull request, langsung udah ada GUI-nya, tinggal klik pull request. Ya, mau lihat Kanban nanti ada di bagian project. Gitu ya. Ini udah banyak disediakan. Bahkan kalau Bapak-Bapak sekalian nanti mau ngoding langsung dari GitHub-nya, itu juga bisa. Nah, nanti akan muncul kayak tampilannya kayak gini. Nanti tinggal diedit aja, nanti langsung ngoding di sana, langsung kita simpan perubahannya. Nah, itu bisa. Jadi udah GUI banget, udah mudah banget lah sekarang. Nah, mungkin materi saya ini yang saya sampaikan adalah Git dan GitHub gitu ya. Rata-rata sih developer itu pakai GitHub untuk nyimpen kode mereka. Jadi sebetulnya nggak harus GitHub sekalian gitu ya. Sekarang itu ada banyak platform gitu ya, ada GitLab, ada Bitbucket gitu ya, yang dia sama-sama menerapkan Git gitu ya. Nah, jadi nggak harus di GitHub, ada pilihan lain kayak GitLab, ada Bitbucket gitu ya. Nah, untuk saya pribadi, kalau project personal, saya biasanya pakai GitHub ya. Cuman kalau untuk project-project di Brandmatics, Branddevs gitu ya, yang kayak BOS, di Mabes Polri, BMKG, saya biasanya pakainya GitLab gitu ya. Kenapa? Karena sepengalaman saya GitHub itu versi sederhana, simple. Nah, GitLab itu versi enterprise-nya. Jadi sangat mendukung untuk pekerjaan yang enterprise atau pekerjaan yang memang butuh tools-tools yang enterprise gitu ya. Di GitLab juga nanti akan bisa melakukan sebuah CI/CD yang kemudian ini adalah perpanjangan tangan dari Git ini juga ya. Nah, nanti akan ada dari training-nya juga di 1H nanti terkait GitLab CI/CD. Jadi nggak harus di GitHub, bisa juga di GitLab, bisa juga di Bitbucket. Bebas nanti sesuai preferensi Bapak sekalian saja. Nah, cara instalasinya dan konfigurasinya kayak gimana? Ini saya jelaskan di 1.3 Bapak sekalian. Nah, Git ini bisa Bapak sekalian download gitu ya, karena dia sebuah tools. Nanti download saja di git-scm.com. Nah, nanti di sebelah kanan itu sudah ada gambar PC gitu ya. Download for Windows gitu ya. Nanti silakan di-download saja. Nanti langsung diinstal saja. Nah, instalasinya juga gampang Mas sekalian, tinggal di running gitu ya, kemudian diklik next 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 saja. Jadi saya kira saya nggak perlu jelasin satu persatu step installnya di sini. Saya yakin Bapak sekalian sudah mahir gitu ya untuk hal ini. Nah, itu terkait Git gitu ya. Nanti untuk GitHub gimana? Nah, ini dia bedanya di sini. Karena kalau Git itu tools yang kita install, GitHub itu platform. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti perlu daftar dulu di GitHub. Silakan buka github.com, nanti klik sign up gitu ya, buat akun kalau yang memang belum punya akun. Atau bisa di sini github.com/sign up. Nah, nanti akan dimintakan email. Nanti akan langsung dipandu oleh mereka. Emailnya Bapak sekalian masukkan. Nanti akan diminta makan password dan sebagainya. Nah, nanti tinggal dilengkapi saja, nanti tinggal diklik simpan. Nah, baiknya sekarang Bapak sekalian coba untuk install Git dan
buat akun GitHub gitu ya, karena nanti di bab 3 kita akan coba untuk langsung praktek atau implementasinya. Jadi sambil training ini bisa sambil install Git dan GitHub-nya. Nah, nanti untuk konfigurasinya kayak gimana gitu ya. Yang pertama, Bapak sekalian itu perlu konfigurasi user atau identity gitu ya. Jadi pengenal kita nanti di GitHub gitu ya. Kenapa kita butuh pengenal gitu ya? Karena ya itu tadi supaya kita kan mau kolaborasi, kita mau tracking perubahan gitu ya. Nah, nanti kalau nggak ada pengenalnya nanti akan sedikit chaos atau konflik gitu ya. Ini yang merubah siapa gitu ya. Nah, ini baiknya nanti kita set dulu config dari username kita gitu ya dan user email kita. Jadi ntar mau menghubungi kemana nanti bisa ke emailnya gitu ya. Nah, ini saya set username saya adalah Aditya Prayoga, nanti buat sekalian bisa sesuaikan gitu ya. User email saya di aditya@pragmatics.com. Nah, nanti kalau mau ngecek konfigurasinya bisa di git config main list gitu ya. Nah, ini kebetulan di laptop saya sudah saya konfigurasi gitu ya. Nah, nanti akan muncul di sini user.name Aditya Prayoga, user.email aditya@pragmatics.com. Nah, ini konfigurasi utamanya. Cuman 2 ini Bos sekalian, sedikit. Nah, itu. Saya lanjut terkait Git workflow atau 3 polanya gitu ya. Nah, sebelum masuk ke pola pertama, saya jelaskan dulu nanti kayak istilah-istilah yang ada di Git Bapak sekalian. Kalau tadi kita belajar satu yaitu repository, dia adalah gudang tempat penyimpanan. Nah, visualisasi dari Git itu mirip seperti pohon Bapak sekalian gitu ya. Jadi pohon itu mempunyai sebuah akar, dimulai dari akar gitu ya, terung atau master branch gitu ya. Dia pasti dimulai dari sebuah satu branch namanya master branch. Ini adalah branch utama kita gitu ya. Nah, dari branch itu gitu ya, dia dari akar menjadi batang, batang dia akan menjadi cabang. Nah, cabang itu nanti istilahnya adalah branch. Dia adalah percabangan dari batang utama gitu ya. Nah, nanti dari cabang itu akan muncul daun-daunnya Mas sekalian. Nah, ini adalah commit. Commit itu adalah perubahan-perubahannya atau tracking change kita. Nah, pohon itu berubah itu terlihat ketika sudah bertambah daun, sudah bertambah buah gitu ya. Nah, itu adalah commit. Makanya di sini warnanya hijau, dia ibaratkan adalah daun-daunnya. Nah, nanti ada suatu kondisi gitu ya, cabang dari batang utama itu kembali lagi ke batang utama. Nah, ini alurnya dia nyebar ke kanan, terus kembali ke tengah. Nah, ini namanya nanti merge gitu ya, atau penggabungan. Jadi, dia dari batang utama, dia sudah mulai perubahan, di sini tumbuh daun gitu ya, terus dia kembali ke batang utama. Nah, ini nanti namanya adalah merge atau penggabungan. Jadi, Git itu mirip-mirip dengan pohon, Bapak sekalian. Baik, pola yang pertama itu adalah basic Git workflow, Bapak sekalian. Nah, kenapa namanya basic Git? Karena dia hanya punya satu branch, yaitu master branch gitu ya. Jadi kalau kita ibaratkan pohon, dia hanya punya batangnya aja, gitu ya. Jadi mungkin kayak kayak kaktus gitu ya, dia cuma punya batang yang naik ke atas doang, daun-daunnya juga nempel di batang utama itu gitu ya. Jadi nanti cuma satu branch, master, nanti kayak perubahan-perubahannya, perubahan satu, perubahan dua, semuanya ada di master. Gitu. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya itu kalau Bapak sekalian ngerjain side project gitu ya, dan butuh konfigurasi cepat, pakai Git, disimpan di cloud gitu ya. Nah, itu boleh pakai basic Git workflow ini. Kenapa? Karena ya yang ngerjain kan cuma saya gitu ya. Jadi ya saya paham betul kode saya. Jadi saya cukup cukup butuh satu workspace gitu ya, satu branch master, nanti saya perubahan di situ semua. Karena apa ya? Karena yang ngerjain cuma saya paham gitu ya. Nah, kekurangannya adalah, nah itu dia, kalau nanti
kita bekerja sama dengan orang lain. Jadi misal saya kerjasama sama Mbak Vina gitu ya. Nah itu akan sulit karena kita bekerja di satu workspace yang sama gitu ya. Nanti ini akan rawan dengan konflik. Mbak Vina ngubah apa, saya ngubah apa. Yang ternyata dia di baris yang sama gitu ya. Nah itu nanti akan memunculkan konflik gitu ya. Yang kedua, chance of ngebug itu lebih tinggi karena ya dia cuma ada di master gitu ya. Kita ngetes di master, kita ngoding di master, kita push ke production yang diakses oleh klien itu juga di master gitu ya. Jadi ini dia chance atau untuk ngebugnya tinggi karena ya itu dia semuanya jadi satu di master gitu ya. Dan terakhir clean code-nya itu agak sulit karena ya sama karena dia satu di master ini gitu ya. Jadi memang bagusnya kalau cuma satu itu kita lebih cepat tapi mungkin nanti akan ada kekurangan-kekurangan kalau di sisi kolaborasinya. Pola yang kedua yaitu fitur branch workflow sekalian ya. Jadi dia nanti akan ada master and fitur branch gitu ya. Ada master, ada juga fitur-fiturnya. Nah, ini juga yang sekarang dipakai di Brandmatics dan Brandevs gitu ya. Jadi kalau saya ngembangin di BMKG, di Kemendikbud, di Mabes Polri, saya biasanya pakai fitur branch ini Bos sekalian. Jadi production itu ada di branch master gitu ya, yang diakses oleh klien yang kita deploy live gitu ya. Itu ambil kodenya dari branch master gitu ya. Nah, nanti kita bisa buat branch baru namanya develop atau development. Nah, ini juga opsional, cuman kalau kami biasanya ini kita wajibkan gitu ya. Kenapa? Karena di branch development ini yang kita nanti kemudian akhirnya untuk lakukan testing dulu. Kita testing-testing di branch development ini gitu ya. Biar apa? Biar nggak mengganggu master gitu ya. Kita testing di development, nanti kalau sudah oke testingnya dari tim QA gitu ya, nanti kita bisa langsung naikkan ke production gitu. Sudah oke, sudah live gitu ya. Nah, nanti terkait fitur misalnya tadi, fitur kita buat aplikasi musik, pemutar musik gitu ya. Nah, saya buatin fitur manajemen usernya gitu ya. Kemudian Mbak Vina buatin fitur untuk master data usernya, master data musiknya gitu ya. Jadi ada saya buat master data user, Mbak Vina buat master data musik. Nah, ini kita bisa pisahkan ke dalam dua branch yang berbeda gitu ya. Jadi saya nanti bekerja di branch master data user, Mbak Vina nanti bekerja di branch master data musik gitu ya. Nah, nanti tinggal dari fitur ini, branch-branch fitur ini kita naikkan ke development gitu ya. Nah, nanti Mbak Vina juga naikin ke development. Nah, nanti dari kuning sini yang akhir development, nah ini testingnya nanti di sini Bos sekalian. Testing di sini ternyata master data user udah oke, master data musik udah oke, kita naikin nanti ke master. Yang nanti akhirnya berarti sudah bisa diakses oleh klien gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini keuntungannya apa? Karena kita beda-bedain fiturnya gitu ya. Kita kalau mau tracking itu lebih mudah gitu ya. Karena lebih simplicity gitu ya. Jadi saya mau ngecek fitur master data user cuman di branch master data user. Saya mau ngecek kode master data musik cuman di branch master data musik gitu ya. Misal nanti di development saya mau ngecek perubahan master data user, saya tinggal cari aja yang dia branch awalnya dari master data user kayak gitu Mas. Jadi dia terpisah-pisah gitu ya. Dan juga jadi workspace-nya masing-masing sendiri-sendiri per tim dan itu akan lebih lebih enak untuk tracking-nya nanti gitu ya. Nah, nanti kekurangannya adalah mungkin nanti akan muncul sebuah code konflik gitu ya atau nanti ketika kita merge istilahnya merge konflik Bapak sekalian gitu ya. Kenapa? Karena kayak gini, kita bermula sama-sama dari utamanya dari sini, dari master Bapak sekalian gitu ya. Kemudian di sini saya tambahkan fitur untuk master data user. Saya taruh di development gitu ya. Mbak Vina juga bermula dari master. Dia nambahin di sini adalah master data musik gitu ya. Terus sudah selesai dia mau merge ke
development. Nah, ini nanti biasanya akan muncul sebuah merge conflict gitu ya. Kenapa? Karena di belakangnya ini gitu ya, yang ini, yang ketiga, saya udah gabungin dulu master data user saya ke development. Yang di mana master data user itu belum ada di pekerjaannya Mbak Vina gitu ya. Nah, nanti untuk solusinya ini Mbak Vina perlu istilahnya nge-pull dulu gitu ya, nge-pull perubahannya dulu. Jadi di branch ini nanti akan dapat master data musik gitu ya, baru nanti bisa dinaikin ke development. Jadi nanti kodenya sudah clean gitu ya. Nah, ini pola yang kedua Mas Gilang. Jadi ada master, ada feature gitu ya. Pola yang ketiga nanti ada istilahnya Git flow, workflow. Yang ini di mana ini yang terbaru gitu ya, yang baru muncul terakhir-terakhir ini. Ini mirip-mirip dengan fitur branch, cuman dia ketambahan beberapa branch gitu ya. Yang ini contohnya hotfix, release gitu ya. Nah, hotfix itu apa gitu ya? Hotfix itu untuk perbaikan bug yang important banget atau butuh cepat, penting banget. Nah, itu makanya dia kalau di sini dilihatnya dari master. Nah, hotfix ini pasti dia buatnya dari branch master Bos sekalian gitu ya. Jadi masternya ada bug, dibuat dari branch master, perbaiki di hotfix, udah oke, kembaliin lagi ke master gitu ya. Jadi hotfix ini khusus untuk perbaikan-perbaikan bug-bug yang urgent-urgent gitu ya. Nah, gitu dia. Jadi dia ada dipisahkan di branch-nya hotfix. Nah, nanti ada branch satu lagi release gitu ya. Jadi mungkin dari timeline aplikasi kita nanti kita akan rilis versi beta, versi 0.1, versi 1, versi 2. Nah, itu nanti akan dibuatkan rilisnya Bapak sekalian gitu ya. Ada branch release, nanti versinya ada di tagging-nya gitu ya. Jadi rilis ini isinya apa? Isinya dokumentasi, bug fix, dan other tasks kayak catatan dan sebagainya gitu ya, yang digunakan untuk nanti rilis aplikasi kita gitu ya. Kenapa rilis ini dipisahkan? Supaya ya karena kayak dokumentasi, kemudian riwayat perbaikan bug itu kan biasanya nggak kita pakai untuk development gitu ya. Dia memang khususnya untuk rilis. Supaya nggak memenuhi aset untuk development kita sih Bapak sekalian. Jadi nggak ketambahan satu folder baru yang namanya dokumentasi atau catatan bug gitu ya. Jadi dia khusus untuk rilis aja. Nah, dia bisa ambil dari development, nanti ke rilis, rilis baru ke master gitu ya. Nah, dia pasti di tengah-tengah ini. Jadi kayak middleman-nya dari development ke master Mas kalian. Nah, nanti ke bawahnya sama, ada feature-feature gitu ya. Nanti kalau mau dinaikin ke development gitu ya sama. Ini mirip yang feature brand yang sebelumnya. Ini ada yang nah jadi itu ya ada 3 pola ini Bos sekalian. Jadi basic Git workflow, feature brand workflow, dan Git flow workflow. Ada 3 ini gitu ya, polanya ya. Nah, ini kita mulai masuk ke implementasi kolaborasi dengan Git dan GitHub Bos sekalian. Jadi silakan Bos sekalian siap-siap gitu ya. Kalau udah install Git-nya lebih bagus, nanti bisa langsung mengikuti prakteknya gitu ya. Nah, silakan siap-siap di laptop dan komputer masing-masing. Yang pertama, saya coba untuk implementasi dari Git dulu sekalian. Nah, ini pertama gimana cara kita inisiasi Git atau buat folder baru. Misal kita mau mulai ngoding gitu ya. Cara pakai Git-nya pertama tuh gimana gitu sih. Nah, ini kurang lebih nanti buat sekalian perlu command prompt gitu ya, yang udah diinstal dengan Git gitu ya. Nah, nanti silakan buat folder baru gitu ya. Misal di sini saya buat di folder training ya, saya sudah buat foldernya di sini. Ini mungkin tak gede misalnya. Saya buat sebuah folder training 1H, misal kita itu ya, 1H GitHub. Oke. Saya udah buat folder baru, saya masuk ke foldernya buat sekalian gitu ya. Nah, nanti untuk inisiasinya, di sini saya mau pakai Git nih, itu kita ketikkan perintah git init.
Nah, nanti kan ada musuh misalnya inisiasi empty git repository in, nah foldernya training 1h/github gitu ya. Nanti akan muncul ketambahan satu file baru yaitu .git. Nah, ini dia ke hidden loh sekalian gitu ya. Nah, misal di sini saya mau nambahin satu file gitu ya. Saya tambahin ke biodata.txt. Saya coba cek. Nah, dia udah ketambahan biodata.txt ya sekalian gitu ya. Nah, nanti kalau kita cek di foldernya gitu ya. Nah, dia udah nambah di sini biodata.txt. Isinya apa? Isinya biodata. Nah, ini adalah satu cara untuk kita nanti mulai dengan Git gitu ya. Jadi kita inisiasi Git-nya dulu gitu ya. Nah, ini dia nanti biar kita sambil praktek di belakang. Yang pertama, yang penting kita inisiasi dulu, Git init dulu sekalian. Silakan dicoba buat folder baru, terus Git init gitu ya. Nah, nanti setelah inisiasi Git gitu ya, nanti saya jelaskan lagi bahwa itu nanti ada 3 level atau 3 stage gitu ya. Yang pertama, kalau Bapak sekalian itu buat perubahan, dia berarti ada di stage working gitu ya. Nah, nanti kalau sudah kita add, itu dia masuk di staging index, istilahnya itu. Nah, itu adalah tempat kita bisa melakukan review lagi kode kita sebelum kita masuk ke yang ketiga, yaitu commit change untuk push ke repositorinya. Ini ada 3 tahap ini Bapak sekalian. Jadi ada working, ada staging, ada repository. Nah, mungkin saya jelaskan di sini contohnya gitu ya. Ini kan tadi saya buat satu file baru, biodata. Nah, ini berarti dia ada di working saya Bapak sekalian. Nah, ini sekarang dia ada di working nih gitu ya. Nah, nanti untuk masukin ke staging itu gimana? Perintahnya adalah git add, terus nama filenya Bapak sekalian, biodata.txt. Nah, nanti akan masuk ke staging. Misalnya kayak gitu, staging. Nah, kita mau simpen ke repository, nanti kita commit. Nah, nanti dia akan langsung masuk ke repository, di stage-nya udah kosong, karena dia udah kita push ke repository. Ini adalah contoh dari 3 fase ini Bapak sekalian. Nah, nanti untuk commit-nya itu aturannya kayak gini Bapak sekalian, supaya tidak membingungkan gitu lah. Commit itu apa sih? Commit itu nanti untuk kita tracking perubahan kita Bapak sekalian. Makanya ini akan sangat penting banget gitu ya. Nah, ini akan sangat penting banget gitu ya. Kenapa? Oke, baik. Jadi mungkin Bapak sekalian ini kalau udah install Git gitu ya, ini nanti tinggal download dulu Git-nya Bapak sekalian. Jadi di git scm.com gitu ya. Ini ada Mas Isyan kayak agak bingung install Git-nya gitu. Mungkin saya jelaskan dulu cara install Git-nya gitu. Nah, jadi git scm.com ini Bapak sekalian tinggal download di sini gitu ya. Download gitu ya. Nah, nanti dia akan klik here aja gitu download gitu ya. Nah, nanti akan ada satu git.exe gitu. Nah, tinggal di save aja. Nanti kalau udah ke-download, tinggal Bapak sekalian install Bapak sekalian. Install di sini. Nah, ini nanti ada step by step-nya, tinggal klik install saja. Nanti untuk pilihannya tinggal di next saja Bapak sekalian, tinggal next aja sampai selesai. Nah, itu nanti berarti sampai finish, berarti sudah ke-install sama Git-nya gitu ya. Nah, ini kebetulan di komputer saya udah install Git gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, ini berarti udah bisa di-finish, berarti dia udah ke-install gitu. Nah, cara ngecek installnya udah bisa atau belum gimana? Bapak sekalian buka sebuah terminal gitu ya. Bapak sekalian nanti tuliskan di sini git gitu ya. Nah, kalau dia udah muncul kayak helper kayak gini, usage git gitu ya.
berarti dia sudah keinstall misalnya. Ini adalah cara ngecek dari Git-nya gitu ya. Nah, ini boleh silakan coba diinstal, nanti buka command prompt gitu ya. Diketikkan aja Git gitu ya. Nah, nanti akan ada tampilan kayak gini, ini berarti udah siap untuk digunakan. Izin mungkin agak saya ulangi lagi ke belakang gitu ya. Nah, nanti kalau sudah buat udah install Git-nya, Bapak sekalian nanti buat satu folder baru gitu ya. Make dir gitu ya. Make dir training Git gitu ya. Terus Bapak sekalian masuk ke foldernya cd training Git. Gitu. Dalam folder itu langsung ketikkan git init. Nah, nanti akan muncul sebuah pesan gitu ya. Itu namanya initial empty git repository gitu. Nah, jadi ini adalah step pertama kita inisiasi bahwa kita mau pakai git. Nah, itu pakai git init gitu ya. Nah, di sini juga nanti Bapak sekalian bisa tambahkan file gitu. Sebenarnya kalau tadi kan saya prakteknya langsung tambahin dari command prompt gitu ya. Nanti kalau Bapak sekalian mau new file di sini gitu ya. Kemudian misal teks gitu ya. Biodata 2. Ini juga is okay. Nanti kalau kita cek status git-nya, dia juga akan ketambahan di sini. biodata2.txt. Gitu. Jadi kebetulan saya lebih nyaman pakai CLI gitu ya. Makanya saya langsung di CLI-nya gitu. Ya. Kalau kita sudah sukses init, pasti dia akan perubahannya ke track kayak gini. Nah, ini masuknya dia di working stage, Bapak sekalian gitu ya. Tadi kan ada working, ada staging gitu ya, ada repo. Kalau dia masih warna merah, ini berarti dia masih masuk di working. Nah, itu nanti untuk masukin ke staging ya, kita git add gitu ya, git add biodata.2 gitu ya, .txt. Gitu. Di sini. Nah, saya coba git status. Nah, warnanya hijau di sini. Nah, warna hijau ini dia menandakan bahwa file biodata 2 itu sudah ada di staging index gitu ya. Nah, jadi working kemudian staging index gitu ya. Nah, udah di staging kita commit ke repo. Nah, itu istilahnya adalah commit gitu ya. Terus kita tambahkan message-nya. Strip M menambahkan gitu ya. Biodata 2.txt. Enter. Di status di staging yang sudah kosong, dia sudah masuk ke sebuah repository. Nah, repository itu apa gitu ya? Repository itu adalah tempat kita menyimpan atau gudangnya Bos sekalian gitu ya. Jadi ini udah ada di repository gitu ya. Repositorinya apa? Ini Bos sekalian. Jadi master gitu ya. Master ini adalah repo kita atau gudang kita. Gitu. Yang sebenarnya dia kalau pakai Git ini dia kesimpan di server lokal kita gitu ya. Cuman dia udah buatin satu repository atau master gitu ya. Nah, nanti mungkin kita akan praktek lagi di belakang ada, nanti kita bandingin yang di lokal kita dengan yang sudah ada di repository master gitu ya. Jadi nanti kita akan praktek juga sampai situ. Nah, untuk tadi masukin commit atau terus pesannya gitu Buat sekalian ya. Ini adalah sedikit tips gitu ya, atau mungkin yang kalau di Pragmatics harus banget kayak gini gitu ya kalau kita kerja. Kenapa? Yang pertama, pesan itu harus menyatakan kondisi saat ini gitu ya. Jadi saya nambahin apa? Misal tadi saya nambahin biodata 2 gitu ya. Jangan komitnya dia itu yang akan nanti gitu ya. Jadi saya akan menambahkan biodata 2 itu enggak. Jadi harus present tense, apa yang terjadi saat ini gitu ya. Apa yang udah kita lakukan gitu ya. Yang kedua, dia satu baris berisi rangkuman dari pekerjaan kita gitu ya. Bisa juga nanti kita tambahkan deskripsi komplitnya gitu ya. Yang ketiga, cukup kurang dari 72 karakter gitu ya. Jadi jangan nulis esai di
Git message-nya buat kalian gitu ya. Jangan nulis esai di sana. Nah, itu nanti akan summary aja lah, rangkuman aja. Biar nggak membingungkan nanti kita nge-track perubahannya gitu ya. Bisa juga kalau nanti Bapak sekalian awal mulanya dari sebuah tiket atau bug, nah itu bisa juga dimasukkan tiket atau bug nomornya gitu ya. Supaya nanti lebih jelas. Ternyata ini commit karena ada bug terkait nomor ini gitu ya. Nah, itu juga lebih bagus. Biasanya nanti deskripsi dari bug-nya, perbaikannya ada di tiket or bug number-nya. Nah, ini adalah catatan untuk nanti nambahin commit message. Biar nggak memusingkan kita nanti buat tracking historinya sekalian. Nah, ini dia contoh mungkin di penerapan di kantor gitu ya. Kita kerjasama dengan tim gitu ya. Bob, kenapa komit kamu tuh isinya cuman small change semua gitu sih? Nah, gitu ya. Dia mempermasalahkan small change, gitu ya, kata-kata small change. Maksudnya kamu itu nggak to the point gitu loh. Kamu tuh small change itu ngubah apa gitu ya. Atau kamu nambahin fitur kah gitu ya. Nah, itu dia nggak paham. Dia tuh nge-review tapi kok pesannya cuma small change gitu ya. Akhirnya dia ngasih sebuah arahan, kedepannya tolong tulis pesan yang bermakna gitu ya. Nah, dasarnya programmer dibilang pesan yang bermakna, nah dia akhirnya nulis pesan yang benar-benar bermakna gitu ya. Git commit strip M gitu ya. What is life if full of care gitu ya. If you have no time to stand and stare. Gitu. Sangat-sangat bermakna dalam kehidupan ya. Cuman ini contoh yang salah juga buat sekarang gitu ya. Jadi jangan tulis pesan bermakna terkait kehidupan, tapi pesan yang bermakna perubahan kita gitu loh. Maksudnya maknanya kayak gitu ya. Nah, ini contoh lagi. Kalau Bapak sekalian itu kerjasama dengan tim, terus Bapak sekalian commit message-nya cuman fix typo, nah itu Bapak sekalian jahat. Saya katakan Bapak sekalian jahat gitu ya. Bagusnya gimana? Bagusnya gimana? Didetailkan. Add missing slash gitu ya. In CSS section line 99. Jadi saya nambahin slash di CSS gitu ya. Baris 99. Nah, ini kan sangat jelas sekali. Jadi nanti kalau senior developer mau nge-review, saya tinggal ke baris 99. Oh, ternyata bener dia nambahin slash gitu ya. Nah, ini contoh yang buruk lagi, update the table gitu ya. Saya ngupdate tabelnya. We will discuss next Monday with Aditya. Nah, itu jelek gitu ya, karena ini nggak present tense gitu ya. Ini nanti akan terjadi ke depannya. Jadi lebih baik detailkan aja di sini, update the table, apa tabelnya gitu. Kayak gitu. Nah, ada contoh-contoh pesan commit yang baik dan benar misalnya. Nah, tadi kan ada contoh gitu ya, git commit strip m fix login bug. Ini kan tidak menjelaskan apa-apa, fix login bug tidak menjelaskan apa-apa. Nah, ini baiknya nanti kita jelaskan lagi git commit, terus nanti didetailkan deskripsi gitu ya. Redirect user to the request page after login. Jadi fix loginnya adalah itu. Kita redirect user to the request page after login. Ternyata ini dia masuk ke bug ticket di Trello gitu ya. Nanti disertakan link Trello-nya gitu ya. Terus dia detailkan lagi di sini deskripsinya. User were being redirected. Ini adalah contoh commit yang bagus. Selain summary, dia juga memberikan penjelasan kepada senior developer-nya. Jadi nanti misal kita mau ngecek gitu ya, saya dulu memperbaiki login itu di mana sih gitu ya. Kita bisa ke sini, ke refer ke fix login bug, terus kita bisa ingat, oh iya dulu saya memperbaikinya adalah redirecting gitu. Nah, untuk nge-track perubahan kita itu gimana? Nanti bisa pakai command base-nya git log sekalian. Gitu ya. Jadi nanti tadi saya udah buat satu file biodata 2 gitu ya. Kalau saya git log di sini, gitu ya. Nah, dia akan muncul. Ada satu commit di menit 11 gitu ya. Nah, gitu ya. Saya add biodata.txt gitu. Oh, ini saya tipe gitu, txt. Terus di yang kedua saya nambahkan biodata 2.text gitu ya. Nah, ini nanti bisa Bapak sekalian cek perubahannya dari git log. Tinggal ketik aja git log di sana. Nah, nanti mungkin ada kuning-kuning ini gitu ya. Kuning-kuning ini tuh apa sih gitu ya. Nah, ini adalah dia
otomatis dibuat oleh Git sekalian. Dia pakai SHA-1 encryption gitu ya. Nah, ini otomatis dibuat. Kenapa? Ya itu nanti untuk tracking kita atau mungkin kalau istilahnya di table ini adalah primary key-nya gitu ya. Dia akan beda-beda setiap commit kita gitu. Nah, di Git itu juga nanti ada istilahnya head pointer. Head pointer itu apa? Dia itu sebuah kondisi atau status gitu ya. Dia merujuk ke perubahan yang mana gitu ya. Nah, head ini gitu ya, head itu selalu merujuk ke commit terakhir Bapak sekalian gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari git log, commit terakhir ini dia adalah head-nya. Makanya di sini ada dalam kurung head gitu ya. Ini adalah head-nya. Commit terakhir itu selalu head gitu ya. Jadi di sini saya jelaskan bahwa head itu adalah last state of repo, kondisi terakhir dari repository gitu ya. Nah, mungkin penjelasan lebih detailnya kayak gini Bapak sekalian. Jadi saya ada dari branch master gitu ya. Ada commit 1 gitu ya. Commit 2, commit 3, commit 4. Nah, maka yang terakhirnya dia adalah head gitu ya atau last commit. Nah, mungkin ini ada contoh dia branch gitu ya. Nanti saya jelaskan juga terkait branch atau branching. Nah, nanti untuk ngecek status perubahan kita gitu ya, kita udah nambah apa atau kita udah masuk staging atau belum. Nah, itu kayak tadi kita tinggal cek aja git staging, git status gitu ya. Nah, kebetulan di sini saya kosong Bapak sekalian gitu ya. Saya mau cek yang ada di working saya, berarti saya coba buat file baru gitu ya. Saya simpan di working.txt. Nah, ini saya buat file baru gitu ya. Oh, sorry. Nah, saya buat file baru, saya cek udah ketambahan working.txt gitu ya. Nah, ini kalau kita git status, di warnanya merah, berarti dia masuknya di working sekalian. Gitu. Jadi yang dari bawah, merah itu artinya adalah working gitu ya. Kalau kita ini tambahkan gitu ya, working.txt, kita git status, dia warnanya berubah hijau. Ini ya. Nah, jadi kalau sudah warnanya hijau gitu ya, berarti dia sudah masuk ke staging index. Nah, di sini kita bisa lakukan review lagi. Kayak gitu. Dan juga tadi kalau kita mau push ke repository, nanti setelahnya adalah commit. Nah, misal saya mau ngecek nih, perubahan saya tuh apa gitu ya. Nanti bisa pakai komennya git diff sekalian gitu ya. Iya. Kebetulan di sini saya nggak ada perubahan. Misal saya ngubah satu di sini. Working text txt gitu ya. Saya ubah dari working ke done gitu misalnya. Saya save. Saya coba git diff gitu ya. Nah, dia ada kelihatan di sana. Jadi binary files, working txt, and be working txt gitu ya. Nah, cuman kalau kita mau lebih kayak gitu. Ini cara untuk ngecek perubahan kita gitu ya. Misal saya di sini ternyata ini coba saya commit dulu. Dan gitu ya. Terus dari working ini gitu ya, saya mau tambahkan satu status gitu ya. Misal saya edit lagi working-nya. Nah, saya simpan. Saya coba git diff lagi gitu ya. Git diff. Nah, nanti dia akan kelihatan di sini differnya. Nah, ini contoh detailnya. Kalau git diff nanti akan kelihatan. Jadi ada line number-nya gitu ya. Ada kalau merah itu dihapus,
Kalau hijau itu dia berarti kan tambahan. Nah, izin saya coba lanjut lagi terkait nanti kalau tadi kita udah nambah, ngubah, gimana kalau kita nanti mau ngehapus gitu ya, ngehapus file gitu ya. Nah, ini perintahnya adalah git rm bos sekalian, terus diikuti dengan nama filenya gitu ya. Nah, nanti dia yang udah dihapus itu akan ke staging area gitu ya. Nah, cuman ini nggak cukup kita hapusnya di lokal kita gitu ya. Kita perlu commit dan biar dia ke-update juga di repositorinya kita bos sekalian. Jadi ketika kalau kita hapus doang nanti akan ada di working gitu ya. Kalau kita commit baru nanti yang di repository juga kehapus. Nah, itu nanti bedanya kan di situ. Working itu ada di lokal kita, repository itu udah kayak gudang terpisah gitu ya. Jadi kalau kita barang kita perbaiki terus kita simpan di gudang. Nah, ini contoh saya hapus working.txt. Oh, ini ada error. Kayaknya saya harus pakai. Nah, ini kita remove gitu ya. ls. Nah, kita lihat kita udah remove di lokal kita. Gitu ya. Kita cek git status. Dia nanti akan muncul di sini. Deleted working.txt. Gitu. Nah, itu dia. Jadi cara hapusnya bisa pakai git rm. Nanti akan muncul keterangannya di sana gitu ya. Kita git status akan muncul keterangannya. Nah, misalnya ini kita commit gitu ya. Delete file working.txt. Ya, kita sudah simpan ke repo nih. Repo berarti udah ngapus working.txt juga. Kalau kita git log, nah nanti perubahannya terlihat di sini ya. Jadi saya melakukan hapus file working.txt. Dia nanti akan perubahan. Jamnya berapa? Tinggal kita cek dari git log-nya. Nah, di sini sekalian kita udah belajar cara nambah, ngubah, hapus. Gimana kalau kita mau rename file kita? Ya, kadang kan ada kebutuhan kayak gitu ya. Nah, ini nanti kita bisa pakai git move gitu ya. File existing kita, spasi nama barunya. Gitu. Nih, saya coba demokan kalau sekalian di sini. Jadi saya punya biodata. Saya mau ubah biodata ke biodata Aditya gitu ya. Enter. Nah, kita cek statusnya. Nah, dia nanti akan muncul tipenya rename. Nah, gitu. Jadi kita mengubah dari biodata.txt menjadi biodata.aditya.txt gitu ya. Inilah contoh untuk nge-rename sebuah file. Jadi sama, kita commit perubahan kita gitu ya. Rename file biodata.txt to biodata aditya.txt. Enter gitu ya. Status git log. Nah, ini kita udah nge-rename file biodata.txt ke biodata aditya.txt. Gitu. Ini contoh untuk nge-rename file sekalian. Nah, sebenarnya bash atau perintah git itu banyak CL-nya gitu ya. Cuman alhamdulillahnya adalah 75% dari pekerjaan bos kalian itu dia cuma akan pakai perintah-perintah ini aja. Jadi git init untuk inisiasi, status log, add untuk nambahin ke staging, commit untuk push ke repo gitu ya, diff buat ngecek perubahan gitu ya, remove dan juga move untuk rename. Jadi nggak perlu ngapalin banyak, minimal ada 8 ini dihafalin, itu udah cukup banget nanti untuk di dunia kerja bos kalian.
Ini saya contoh kalau kita mau ngembaliin gitu ya. Misal kita udah masukin ke sebuah staging gitu ya. Cuman ternyata setelah kita review di staging itu kita ada typo. Nah, gimana cara kita balikin dari staging ke working directory kita gitu ya. Nah, itu ada istilahnya git restore Bos sekalian ya. Git spasi restore spasi ini apapun gitu ya. Bisa sebuah file, bisa juga nama branch gitu ya. Nah, restore ini nanti akan ngambil gitu ya file dari sebuah repo gitu ya. Nah, contohnya seperti ini gitu ya. Gimana kalau saya mau balikin perubahan yang udah ada di staging area gitu ya. Jadi misal di sini saya nambahin baris shift gitu ya ke animals.txt gitu ya. Terus saya commit ke animals.txt. Saya cek di status, saya modif nih animals.txt gitu ya. Oh, ternyata di sini saya salah, animalsnya bukan sheep. Misalnya kucing harusnya cat gitu ya. Saya mau cancel. Itu bisa pakai git restore. Git restore main stage gitu ya. Karena dia ada di stage. Kemudian animals.txt nama filenya. Kita git status nanti akan ada di warnanya di merah. Dia kembali ke working directory kita. Nah, izin saya coba praktek gitu ya. Misal di sini biodata Aditya txt. Saya di sini nambahkan nama saya Aditya Prayoga. Simpan. Gitu ya. Git status, get working, kita tambahkan ke staging dulu. Kita git add, kemudian kita status gitu ya. Nah, dia kan modify gitu ya. Tuh, sudah modify, sekarang kita mau balikin gitu ya. Oh, saya mau ubah nih. Saya balikin dulu git restore gitu ya. Kita pakai perintah stage gitu ya. Jadi setiap ada di staging kita pakai dash dash stage gitu sekarang. Kemudian namanya apa? Biodata txt gitu ya. Kita git status. Nah, ini warnanya dia akan jadi merah lagi. Dia kembali ke working directory kita. Nah, di sinilah kita bisa melakukan revisi gitu ya. Kita lakukan revisi, ternyata ini bukan nama tapi nama lengkap. Enter gitu ya. Nah, udah. Habis itu kita tinggal add lagi gitu ya. Add lagi ke sana. Terus kita commit min m menambahkan biodata nama lengkap pada biodata Ditya. Gitu. Enter. Nah, ya udah ketambahan ke repo-nya. Kita cek. Oh ya, git log-nya udah ada. Gitu. Kita menambahkan nama lengkap pada biodata.txt. Jadi nggak perlu khawatir kalau kita salah gitu ya. Oh, saya nggak sengaja masukin ke staging index gitu ya. Nggak apa-apa, nanti bisa di restore lagi. Pakai git restore dash dash stage filenya.txt. Nah, ada juga nanti git commit dash dash amen gitu ya. Nah, ini untuk apa gitu ya? Misal kita nambahin sebuah pesan gitu ya. Ternyata pesan itu ada yang kurang gitu ya. Maka kita bisa tambahin pesannya lagi gitu ya. Jadi ini allows one to amend a change to the last commit gitu ya. Anything in staging area will be amend to the last commit gitu. Misal tadi nambahin biodatanya itu harusnya saya nambahin nggak cuman nama gitu ya, nggak cuma nama lengkap gitu ya. Kita bisa nambahin juga misal pekerjaan gitu ya. Ternyata harusnya saya nggak cuma nambah nama lengkap, saya nambah juga pekerjaan. Ya. Kita nggak perlu yang sebelumnya kita convert atau kita restore gitu ya, nggak perlu. Kita bisa lakukan aja perubahan di sini gitu ya. Saya tambahkan di sini pekerjaan.
Nah, saya bekerja di PT Brandmatics gitu ya. Atau mungkin pekerjaan developer gitu ya, developer. Status, nah dia modify di biodata.txt gitu ya. Kita add. Nah, ini biar ada di staging index. Kalau kita git log gitu ya. Terakhir kan dia menambahkan nama lengkap pada biodata Aditya gitu ya. Saya coba commit di sini, tapi saya pakai amend. Gitu. Menambahkan nama lengkap dan pekerjaan pada biodata. Enter. Gitu ya. Saya udah commit ke repository, kita git log. Nah, sebelumnya dia pesannya adalah menambahkan nama lengkap pada biodata aditya.txt gitu ya. Setelah kita pakai amend, yang terakhir adalah menambahkan nama lengkap dan pekerjaan pada biodata aditya.txt gitu. Jadi biar apa? Biar nggak numpuk gitu ya komitnya. Jadi misal kayak memang satu pekerjaan, saya nambahkan nama lengkap dan pekerjaan, nggak perlu dibuat kita nambahin nama lengkap, terus kita nambahin pekerjaan. Nah, dia biar jadi satu di sini juga bisa. Nanti pakai git commit strip amend. Ini dia akan mengoverride gitu ya, last commit kita gitu ya. Jadi yang sebelumnya nama lengkap aja, kita override jadi nama lengkap dan pekerjaan. Itu pakai amend misalnya. Nah, nanti akan ada istilahnya branching sekalian atau branch. Tadi kalau kita lihat di git flow-nya ada master, ada feature gitu ya. Itu adalah namanya branch gitu ya. Branch itu untuk apa? Branch itu bisa kita untuk nyoba ide-ide baru ya. Contoh di brand master itu sudah ada login gitu ya. Terus kita mau buat atau uji coba. Saya mau coba loginnya saya tambahkan SSO. Nah, jadi kita bisa buat branch baru dari master. Misal contoh nama branch-nya adalah @SSO gitu ya. Nah, itu juga bisa nanti untuk uji coba ide barunya gitu. Nah, semisal ternyata SSO-nya nggak jalan gitu ya, atau malah bikin error gitu ya. Itu bisa aja nanti langsung kita delete aja branch-nya gitu ya. Gitu. Jadi kita langsung lempar aja branch-nya. Kenapa ya? Karena itu ternyata gagal. Nah, ini juga fungsinya dari branching gitu ya, supaya tidak mengganggu dari live code atau production kita. Cuman kalau dia ternyata beres, lancar, nanti bisa kita merge ke branch utama kita gitu ya. Atau master branch kita. Nah, itu namanya merge gitu. Nah, ini dia nanti untuk istilah branching gitu ya. Contoh dalam Visual C-nya nanti sama gitu ya. Jadi ada master, ada commit 1, 2, 3, 4 gitu ya. Dari commit yang keempat ini dia membuat satu branch, new branch gitu ya. Dari branch ini dia ada melakukan satu perubahan, commit 1, commit 2 gitu ya. Nah, itu nanti akan ada jadi dua head gitu ya. Head pertama di master itu ada di sini Bapak sekalian. Ini adalah kondisi terakhir dari master ya. Nah, kondisi terakhir dari branch kita itu ada di sini. Gitu. Ternyata di sini oke nih, beres fiturnya. Nanti kita merge ke master lagi gitu ya. Nah, nanti di sini. Makanya dia arahnya ke atas ke master lagi. Nah, berarti nanti head-nya akan berubah jadi sini. Nah, ini adalah isinya perubahan dari new branch tadi Bapak sekalian gitu ya. Dia udah di merge ke master. Nah, ini contoh dari branching gitu ya. Jadi kalau di project saya, BMKG dan sebagainya, kalau saya mau buat fitur baru, saya nggak langsung ngoding di master gitu ya. Saya buatin satu branch, nama fiturnya apa gitu ya. Baru nanti kalau udah oke di situ, saya merge lagi ke master. Contohnya kayak gitu Mas sekalian. Biar nggak ganggu kode master yang udah kita live di production dan diakses oleh klien kita. Gitu. Contoh lainnya kayak gini Mas sekalian gitu ya. Jadi kita bisa juga branch-nya itu bercabang gitu, nggak harus selalu dari master. Misal dari master kita buat branch baru untuk nice feature gitu ya, feature. Dari nice feature kita kembangkan lagi jadi very nice feature. Ini juga is okay. Nanti very nice feature kita merge ke master, sama yang bawahnya juga kita merge ke master gitu ya. Semuanya akan kembali ke master. Ini adalah contoh dari branching lagi yang lainnya.
Jadi kita udah ngutak-ngatik Git gitu ya. Sekarang masuk ke branching. Gimana sih cara ngecek saya sekarang ada di branch yang mana gitu ya. Nah, perintah untuk ngecek saya ada branch mana itu tinggal ketikkan git branch sekalian. Nah, nanti yang warna bintang, warna hijau itu adalah kondisi kita saat ini. Jadi ternyata kita ada di branch master kayak gitu. Nah, gimana cara kalau kita mau buat branch baru atau cabang baru gitu ya? Kita sekarang ada di branch master. Kita akan buat branch baru dari master. Contoh kayak ini. Git branch, ya, new nice feature gitu ya. Kita enter, kita git branch lagi. Nah, dia nanti udah ketambahan. Kita ada branch master, ada branch new nice feature gitu ya. Tuh. Nah, ini dua-duanya punya head gitu ya. Master punya head, new feature punya head juga. Sekarang saya ada di mana? Saya masih ada di master, Mas kalian. Nah, cara pindah ke new nice feature kayak gimana? Itu perintahnya adalah git checkout, Bapak sekalian. Checkout. Kemudian kita nama branch-nya apa? Misal new nice feature. Enter. Nah, nanti ada pesannya switch to branch new nice feature gitu ya. Kita git branch. Nah, maka sekarang bintangnya pindah ke new nice feature. Nah, ini contohnya untuk kalau kita mau buat branch dan pindah ke branch itu. Nah, kita bisa juga ngecek perubahan dari branch ini ya, new nice feature dengan branch dari master kita. Misal di sini saya nambahin books.txt gitu ya. Kita nambahin file baru sekalian. Nah, saya nambahin books baru. Saya cek di sini perubahannya. Git diff antara master dengan brand saya yang saat ini. Kok ini nggak muncul di sini ya? Bentar, saya izin masuk ke ini dulu, training GitHub. Oh, sorry. Coba saya git diff di sini. Nah, di sini kayaknya GitHub saya agak ngebug kok sekalian. Di sini nanti coba add books.txt. Commit. Saya cek perubahan saya. Nah, nanti akan kedetek di sana bahwa ada perubahan itu, yaitu di new nice feature dia punya satu file baru gitu ya. Namanya adalah books.txt gitu ya. Binary files dev. Nah, jadi nul maksudnya di master itu nggak ada gitu ya. Dan di new nice feature itu dia ada ketambahan books.txt. Nah, itu nanti bisa dicek pakai git versi ini. Bisa antar branch misalnya. Nah, kita kan udah nambahin books gitu ya. Gimana kalau saya mau tambahin books ini di master? Nah, ini mungkin saya coba kembali ke master dulu gitu ya. Git checkout master. Terus saya coba cek di sini ls. Nah, di master kan belum ada books gitu ya. Nah, ini juga yang nanti membedakan antara branching itu. Di master belum ada books. Kita tambahin di branch feature gitu ya. Nah, cara merge-nya gimana? Cara gabungnya gimana? Perintahnya adalah git merge gitu ya. Terus branch-nya apa? Tadi kan branch-nya namanya new nice feature gitu ya. Enter. Nah, dia akan nanti muncul statusnya buat sekalian gitu ya. Bahwa
kita nambahin books.txt dari semulanya 0 gitu ya menjadi 24 bytes. Ini dia berarti ada penambahan binary di sana. Gitu ya. Kita cek lagi di sini ls. Nah, dia maka books sudah ketambahan di master. Ini adalah cara merging-nya kayak gini. Dalam git merge nanti akan muncul status-statusnya. Itu ada dua. Yang pertama fast forward gitu ya. Yang kedua rekursif. Fast forward itu apa? Kalau gitu ya. Dari master itu kita buat sebuah branch baru gitu ya. Dari master itu belum ada perubahan, kita langsung branch-nya merge ke master. Itu berarti fast forward. Jadi belum ada perubahan ketika kita menambahkan fitur baru di branch baru gitu ya. Nah, nanti kalau statusnya rekursif gitu ya. Kebetulan kalau saya tadi fast forward, jadi di master dia belum ada perubahan apapun gitu ya. Kalau rekursif berarti dia di master sudah ada perubahan dulu gitu ya. Kita agak ketinggalan 2 commit di sini gitu ya. Nanti dia akan digabungin lagi ke master. Nah, ini kalau ketinggalan 2 commit berarti dia akan rekursif. Statusnya dia rekursif. Nah, akan ada kemungkinan bahwa akan terjadi suatu konflik. Contoh misal saya dan Mbak Vina kerja bareng gitu ya. Saya kerja di branch master gitu ya. Saya nambahin fruits gitu ya, isinya apple. Terus Mbak Vina ternyata juga karena kurang komunikasi di branch new feature gitu ya. Dia nambahin fruits juga, file yang sama, isinya adalah orange gitu ya. Nah, nanti akan muncul sebuah pesan konflik gitu ya, karena saya nambahin apple, Mbak Vina juga nambahin orange. Jadi nanti akan ada suatu kondisi kayak gini. Nah, ini nanti cara memperbaikinya kayak gimana gitu ya. Mungkin saya coba demokan nanti contoh konfliknya kayak gimana gitu ya. Misal, ini saya ada di brand master gitu ya. Saya nambahin apple gitu ya ke dalam file fruit.txt. Oke. Terus saya add gitu ya. Saya commit ke repo add apple to fruits. Oke, ya sudah ada di repository masternya. Terus ini misal saya Mbak Vina nih. Mbak Vina dia kerja di branch new nice feature gitu ya. Oh sorry, git checkout. Nah, dia kerja di branch new nice feature. Ternyata Mbak Vina juga nambahin orange gitu ya ke dalam fruits.txt gitu ya. Enter, TLS, kita cek statusnya. Nah, saya tambahkan fruits. Txt. Terus saya commit. Bentar, gitu ya. Jadi sekarang di brand master dia punya file fruits.txt, di brand feature dia punya fruits.txt yang dimana isinya itu beda, kayak gitu ya. Kita kembali ke master, kita coba merge gitu ya. Kita merge new nice feature. Nah, dia akan muncul pesan konflik buat sekalian gitu ya. Cannot merge binary files gitu ya. Fruits.txt gitu ya. Karena dia ada konflik gitu. Nah, coba kita lihat konfliknya itu apa sih gitu ya. Cat fruits.txt misalnya gitu ya. Atau saya buka fruits ya. Buat edit konflik. Nah, ini kita perlu perbaiki dulu sebentar. Ini kok punya saya nggak muncul dia ini ya.
cd training, cd kita git merge gitu ya, new nice feature. Oh sebentar saya paham Pak. Ya karena permission adminnya training gitu ya. Kita merge. Nah dia punya unmerged file gitu ya, kita coba cek fluids tadi. Bentar, dia nggak mau muncul di sini. Oke, kita coba solusi pertama dulu misalnya. Saya coba abort dari merge-nya ini gitu ya. Kita bisa pakai git merge abort gitu ya. Terus kita tinggal enter aja di sini. Gitu. Terus kita git status. Oke, dia udah oke gitu ya. Udah clear di sini. Nah, in case kedua, saya coba ulang lagi gitu ya. Ini kayak ada masalah di file permission. Saya merge lagi gitu ya. Branch-nya new nice feature. Ya, kita enter. Nah, dia ada error. Saya coba cek fluids-nya. Nah, dia ada error di sini. Kita harusnya ini perbaiki di sini sih. .st. Nah, ini harusnya nanti di sini akan ada kayak head gitu hasilnya kayak di PPT saya. Cuman ini kayaknya agak ngebug ini kitab saya. Nah, kayak gini ya. Kalau mungkin Bapak sekalian coba di sana gitu ya. Jadi nanti akan ada perbedaan yang di master, yang atas itu master Bapak sekalian gitu. Jadi master kita itu kita nambahin Apple gitu ya. Terus ternyata di branch yang baru dia nambahin orange gitu ya. Nah, itu nanti kita pilih salah satu gitu. Cara memperbaikinya gimana? Kita pilih salah satu gitu ya. Kita mau pilih yang apple atau yang mau orange gitu ya. Misal saya mau terima yang punya Mbak Vina aja, yang orange. Berarti yang ini kita hapus. Hapus gitu ya. Nah, yang kita terima cuma orange. Jadi cuma ada satu baris orange gitu ya. Kita enter gitu ya. Dia akan perubahan terus kita commit. Sama kita commit gitu ya. Git add fluids gitu ya. Terus kita commit merging gitu ya. New nice feature gitu ya. Add fluids and accept gitu ya. Jadi kita terima miliknya Mbak Vina accept orange to fluids to XT. Enter gitu ya. Nah, itu dia nanti udah ke merge ke branch masternya. Kalau kita git log, nah dia nanti ada status terakhir kita. Kita ternyata merging new nice feature gitu ya. Nah, selain nanti pakai manual, bisa juga nanti pakai merge tool gitu ya. Itu ada git kraken dan juga VS Code. Jadi kalau sekalian pakai VS Code, install ekstensi git nanti akan muncul di gitnya. Nanti bisa kita pilih. Lebih enak di VS Code karena kita bisa tinggal panah-panahnya aja. Kita mau panah yang mana gitu ya. Tinggal masukin. Nah, ini contoh lagi kalau kita mau logging gitu ya. Jadi kalau git log biasa ini kan nggak terlalu kelihatan hasil merge-nya gitu ya dari branch-branch kita. Nah, ini kita bisa pakai suatu perintah namanya graphical sekalian. Jadi kita pakai git log main grab gitu ya. Kita buat dia one line, kita munculin semua, kemudian kita dekorasi gitu. Nanti dia akan kelihatan terkait merge-nya. Jadi ternyata di commit ini kita tambahkan books, terus kita buat branch baru di sini. Nah, makanya dia nyebar nih. 1, 2. Ada cabang baru ya. Cabang baru kita tambahin nih Apple. Gitu ya. Terus dia tambahin freeze.txt di branch new nice feature. Dan dia kembali lagi ke sini. Ke headmaster. Nah, ini dia akan kelihatan di sini. Bisa pakai git log step grab. Gitu. Supaya lebih jelas terkait login. Nah, baik.
Kalau tadi kita pakai Git gitu ya, kita udah klik izin. Kalau kita udah ngetik banyak tadi gitu ya, pakai ngapalin inilah, init dan sebagainya gitu ya. Init, status, log gitu ya. Kita commit, kita add gitu ya. Nah, ini dia nanti bisa permudah dengan GitHub sekalian gitu ya. Jadi ada GitHub. Nanti kalau kita mau buat repo, tinggal buka ke GitHub-nya sekalian. Kemudian klik new. Nah, ini mungkin izin yang udah buat akun GitHub, kita praktekkan bareng-bareng gitu ya. Nanti dari new, kita tinggal masukin nama reponya apa. Misal di sini saya training 1 hour Git gitu ya. Nah, ini saya coba buka Google Chrome gitu ya. Nah, ini saya udah buka GitHub. Mungkin dari login gitu ya, saya coba login. Ya, saya login di sini. Saya masukkan username saya. Astagfirullah. Aditya Prayoga. Nah, ini saya login sekalian. Nah, nanti tombol new repository itu akan ada di sebelah kiri gitu ya. Kita klik new gitu ya. Nanti kita isikan di sini repository kita apa. Misal sesuai di PPT training 1 hour gitu ya. 1 hour GitHub gitu. Description adalah training Brandmatics gitu ya. 12 Februari. Nanti kita bisa set di sini sekalian. Apakah dia public atau private. Nah, public itu bisa dilihat oleh semua yang ada di internet gitu ya. Private itu cuma bisa dilihat sama kita, plus orang yang nanti kita invite atau kolaborator. Gitu ya. Nah, ini saya set public biar Bapak sekalian nanti bisa lihat reponya. Gitu ya. Secret repo, gitu ya. Nah, ini juga nanti tadi saya cek ada pertanyaan dari Pak Yuswi gitu ya. Untuk pembuatan repo itu apakah di Git dulu atau harus ke GitHub dulu? Nah, ini sebenarnya ada dua cara, Pak. Nanti kalau Bapak buat repo, akan ada sebuah pemberitahuan di sini gitu ya. Bapak bisa create new repository atau Bapak bisa tambahin yang udah ada di lokal Bapak gitu ya ke repository yang kita buat di GitHub. Nah, kebetulan kita kan tadi mulainya dari Git gitu ya. Ini ada di lokal komputer kita. Kita mau push ke repository-nya GitHub gitu ya. Maka kita ikutnya yang kedua gitu. Saya tambahkan di sini remote-nya gitu ya. Remote itu apa? Remote itu kayak alamat untuk cloud-nya Bapak sekalian gitu ya. Jadi remote itu apakah ditambahkannya berapa kali gitu, dia cuma 1 kali doang. 1 kali kita tambahkan git remote, nanti kalau kita mau ngecek udah nambah atau belum, tinggal ketik git remote, kita udah nambah 1 remote baru namanya origin. Gitu. Nah, berarti ini sudah ketambahan nih. Terus kita set branch utamanya, git branch strip m master. Kita enter. Terus kita push ke sini. Git push strip u origin master. Nah, nanti akan ada statusnya Bapak sekalian. Di sini dia ternyata done gitu ya. Kita done, kita cek, kita refresh di repository kita. Set. Nah, dia udah nambah file dari lokal kita kesimpan ke cloud gitu ya. Ada biodata 2 txt, biodata DTA txt, books, fruits gitu ya. Yang tadi saya tambahkan gitu ya. Kita isi dalamnya, kita cek sama dengan yang ada di lokal kita. Nah, itu adalah cara untuk nge-push gitu ya existing pekerjaan kita ke sebuah repository GitHub. Gitu. Mulainya boleh dari kita buat repository GitHub dulu, boleh kita langsung mulai dari lokal aja kayak gitu. Cuman kalau saya pribadi, saya lebih sering mulainya dari lokal lah sekalian. Dari lokal aja, nanti kalau memang mau di-online-kan di GitHub, baru saya buat repository di GitHub-nya kayak gitu. Nah, oke baik, kembali ke PPT gitu ya. Nah, ini dia tadi sudah saya praktekkan gitu ya, gimana cara saya link lokal repo saya ke remote repo gitu ya. Jadi tadi kita pakai git remote add gitu ya. Kebetulan tadi aliasnya saya pakai origin gitu ya, kemudian URL dari repository-nya gitu ya. Nah,
Git remote itu dia cuman nambahin koneksi, misalnya tambah koneksi remote doang. Kalau kita belum push, tadi kan ada git push gitu ya, dia berarti masih ada di lokal kita. Jadi dia belum nge-push ke repository GitHub-nya. Nanti perlu kita push dulu ke sana gitu, setelah kita nambahkan git remote. Nah ini tadi sudah saya coba praktikan juga ya git push lokal bencana. Nah, nanti ketika Bapak sekalian bermain dengan remote repo, akan ketambahan satu perintah baru, yaitu git fetch. Git fetch ini untuk apa? Kita untuk ngecek perubahan terakhir yang ada di remote repo, Mas sekalian. Kenapa kita perlu ngecek? Misal ya, ternyata kita kan kolaborasi. Mbak Vina itu udah nge-push suatu perubahan di remote repo gitu ya. Nah, supaya kita nggak konflik nantinya, kita cek dulu, kita ambil dulu perubahannya. Nah, makanya aturan dari kita pekerja itu adalah kita buat branch baru, kita langsung fetch dulu. Jadi fetch before you work. Sebelum kerja kita fetch dulu. Sebelum kita nge-push ke remote repository, kita juga fetch dulu gitu ya. Intinya kita lebih sering-sering fetch up aja gitu lah. Supaya apa? Supaya menghindari konflik yang terjadi gitu ya. Contoh di sini kita git fetch gitu ya. Nah, ini mungkin kosong gitu ya. Tapi semisal ternyata ada penambahan branch baru gitu ya. Ternyata ada teman saya tambahin branch, contoh misal feature baru. Ya, saya create branch gitu ya. Oke, ada tambahan branch baru. Saya fetch di local repository saya. Nah, dia akan ngupdate gitu. Ada new branch feature baru. Jadi itulah fungsinya dari fetch untuk update kondisi kita saat ini ke yang terakhir, Bapak sekalian. Nah, ini sangat penting supaya kita nanti nggak kebanyakan konflik kayak gitu ya. Atau mungkin kok perubahan kamu belum ada di saya kayak gitu ya. Itu mungkin karena kita belum nge-fetch. Nah, nanti cara download repository Bapak itu bisa ada dua cara Bapak sekalian gitu ya. Kita tadi udah push ke GitHub gitu ya. Ini sebenarnya bisa di-download bentuk zip. Nanti akan ke-download file-filenya bentuknya zip gitu ya. Tapi ada cara yang lebih efisien yaitu di-clone Bapak sekalian. Gitu ya. Jadi kita clone ke repo ke lokal kita gitu ya. Nah, ini contoh contoh saya clone gitu ya. Ini udah ada foldernya gitu ya. Open terminal. Saya coba clone. Git clone. Mau saya clone ke folder baru gitu ya. Misal training git baru. Enter gitu ya. Nah, kita cek lagi ke browser kita, dia udah nambah folder baru, training git baru. Gitu ya. Dia ada 4 file. Di sini juga ada 4 file. Sama dengan repository kita yang ada di GitHub sekalian. Jadi ada 4 file. Gitu. Nah, ini juga fungsinya dari Git itu sendiri Mas sekalian. Jadi misal project saya nggak sengaja kehapus atau enggak saya lagi install ulang, lupa backup gitu ya. Nah, saya kayak gini, hapus kosong. Nah, cuma saya ingat, saya udah pernah buat repository coding saya. Nah, sudah tinggal kita ke GitHub, kita clone ulang aja di sini. Git clone. Des gitu ya. Refresh, sudah. Jadi kita nggak perlu simpan di lokal kita, sudah dibantu GitHub simpan di cloud. Kalau ada misal ada hilang-hilang, aman. Kita tinggal clone ulang kayak gitu terus. Oke, itu terkait clone. Nah, ini terkait kolaborasinya gitu ya. Tadi kan saya kerja sendiri, jadi mungkin nggak terlalu terlihat kolaborasinya. Terkait kolaborasi itu nanti perlu ditambahin namanya Git kolaborator dulu sekalian. Jadi dari halaman repository Bapak sekalian, nanti masuk ke setting, nanti masuk ke kolaborator gitu ya. Yang dimana kolaborator ini nanti bisa di-set hak aksesnya. Dia punya hak akses read and write gitu ya.
Kemudian kalau semuanya basic-nya atau default-nya itu dia adalah read doang. Nah, cuman kalau collaborator dia bisa read, dia bisa nambahkan sesuatu atau write. Nah, jadi ada di setting sekalian gitu ya. Terus kita tambahkan kolaborator kayak gitu. Nah, nanti di sini kita bisa add people kayak gitu. Misal saya Aditya sebagai back end, terus ternyata saya punya tim Prayoga sebagai front end gitu ya. Nah, ini kebetulan saya punya akun GitHub satu lagi loh sebenarnya. Nah, ini. Jadi tinggal tambahkan sini, nanti akan pending invite. Kenapa pending invite? Nanti perlu kita konfirmasi dulu di email apa sekarang kolaboratornya. Nah, nanti kalau di invite kolaborator, cek email, ada verifikasi. Nah, nanti akan ada muncul notifnya gitu. Aditya Prayoga invite gitu ya, invite you to collaborate to the training 1 hour GitHub repository. Nah, nanti tinggal di view invitation, nanti akan bisa kita ACC atau kita tolak gitu ya. Nah, ini misal, nah ini nanti tinggal login pakai user kita. Kebetulan ini karena saya login pakai user yang sama, makanya dia nggak kelihatan di situ. Nah, itu untuk cara invite kolaborator nanti bosku ya. Nah, gimana kalau saya nggak punya akses gitu ya. Saya nggak di-invite sebagai kolaborator, tapi saya mau membuat perubahan atau saya mau bantu open source kayak gitu ya. Ini biasanya nanti ada istilahnya forking sekalian gitu ya. Jadi dari master repository kita forking ke repository kita kayak gitu. Jadi kayak kita buat cloningan gitu ya. Kita nanti buat perubahannya itu di repository kita. Baru nanti kita push atau terus kita mintakan request ke repository yang akan kita repository dari awalnya gitu, Mas Glenn. Jadi misal di sini kita mau kontribusi dengan Linux, berarti nanti ke repository-nya Linux gitu ya. Itu adalah istilahnya adalah forking gitu ya. Nah, di sini saya contohkan untuk yang forking. Jadi saya nggak punya akses kolaborasi gitu ya. Nah, ini saya coba copy dulu linknya gitu ya. Saya logout sebagai orang yang berbeda. Nah, terus saya cari. Nah, ini silakan kalau kalian mau cari juga ya. Nah, dari sini kan kita nggak dapat akses kolaborator nih, gitu ya. Caranya gimana untuk kolaborasi? Kita forking. Kita fork kemana? Ke repo kita, namanya apa? Gitu. Ini bisa sama, bisa beda, bebas. Kita create fork, gitu ya. Nah, dari sini nantilah yang kemudian kita cloning, gitu. Kita clone ke lokal kita. Terus baru kita buat perubahannya, gitu ya. Kayak gitu. Izin cuman kalau ini, saya coba dari sini aja. Kayak gitu. Jadi kita forking, nanti kita pull request-nya di sana. Jadi dari Aditya Prayoga gitu ya, kita ke Aditya PRYG gitu ya, ke branch-nya sama master. Kita pull request. Nah, ini sedikit resource untuk tutorial gitu ya. Bapak sekalian bisa cek dari Git gitu ya, gitscm.com. Ada juga dari Git How To. Ada Atlassian juga guides dari GitHub-nya itu sendiri. Gitu. Ini adalah sumber-sumber yang bisa Bapak sekalian pakai. Gitu. Nah, karena tadi kita belum coba untuk kolaborasi, nah kurang lebih ini kita latihan sekalian. Jadi ada 1 sampai 6 step gitu ya. Yang pertama, silakan buka repository ini sekalian. Silakan buka link ini.
gitu ya. Nanti silakan klik forking. Setelah di forking, silakan di-clone, gitu ya. Clone, terus silakan buat file, Bapak sekalian, biodata strip mungkin nama .txt gitu ya, yang berisi nanti diisinya nama Anda, gitu ya. Tadi kita git add, terus kita commit dan push perubahannya ke remote. Setelah itu, silakan datang ke sini, pull request, kemudian new pull request. Nah, caranya kayak gini Bapak sekalian. Jadi dari repository tadi, kita fork gitu ya, kita fork. Terus kita kasih namanya, kita create gitu ya. Nah, itu kan nanti ketambahan di, akun kita, yang di mana dia hasil forking dari, repository yang lain gitu ya, orang lain gitu ya, kayak gitu. Terus kita tinggal clone aja Bos sekalian. Kita clone ke lokal kita. Saya clone di sini gitu ya. Terus kita tinggal masuk ke situ. Git training 1 hour. Enggak, saya masuk dari sini. Forcode gitu ya. Ada biodata, readme, dan test. Saya tambahkan baru di sini gitu. New file, biodata, Aditya. Isinya adalah nama lengkap Aditya Prayoga. Saya save, close gitu ya. Kemudian saya add dan saya commit gitu. Kita cek statusnya. Oh, sebentar saya belum masuk training. Cek status. Saya nambah biodata. Saya tambahkan ke staging. Terus saya commit. Add my biodata gitu ya. Bentar. Nah, kita tinggal. Nah, bedanya kalau kita pakai remote repository nanti ketambahan push sekalian. Git push. Nah, dia udah ke push. Kita cek. Dia udah ketambahan biodata Aditya. Nah, cuman masalahnya biodata Aditya ini ada di repository saya. Saya mau merge ini ke repositorinya orang lain gitu yang kita force tadi. Itu nanti bisa buka dari pull request sekalian. Pull request, new pull request gitu ya. Nah, nanti akan kelihatan. Yang kiri itu tujuan kita, yang kanan itu adalah milik kita. Jadi dari sini gitu ya. Saya mau merge ke yang training 1 hour git gitu ya. Dari forge ke git. Saya tinggal create pull request. Create pull request gitu ya. Nah, nanti akan ketambahan pull request-nya di Aditya Prayoga kayak gitu. Nah, nanti saya sebagai admin yang punya repository awal gitu ya. Saya tinggal ngecek di sini. Apakah mau saya terima atau enggak. Kita lihat repositorinya, dia akan ketambahan satu pull request di sini. Add nama lengkap to biodata.txt. Saya tinggal klik di sini, saya review perubahannya, commit-nya apa, pesannya, kemudian file yang berubah apa. Ternyata dari biodata ada ketambahan nama lengkap. Ternyata ini udah oke nih, oke lah, nggak apa-apa, boleh. Saya merge pull request, saya confirm merge. Gitu. Nah, maka nanti di repository saya akan ketambahan biodata aditya.txt. Nanti bisa kita cek tracking dari sini. Gitu. Yang nambahan siapa kayak gitu. Nah, ini sama. Kalau Bapak sekalian tadi akses dari PowerPoint-nya gitu ya. Ini bisa di forking dari situ kayak gitu. Baik.
Mungkin itu bisa saya sampaikan gitu ya. Terima kasih banyak atas atensinya.